Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 26. Cari apa mbak? Tanya Fauzan pada gadis itu. Paspor, ucap gadis itu jutek tanpa menoleh. Paspor atas nama siapa? Clarlista Aquin. Fauzan cukup kesal dengan perilaku wanita itu. Ia menjawab tanpa menoleh sedikit pun, padahal Fauzan hanya ingin membantunya. Tanpa pertanyaan lagi, ia langsung menyodorkan paspor yang ia temukan kepada wanita itu. Dengan wajah dinginnya ia kembali mendatarkan sifatnya. Yang awalnya terlihat ramah, kembali lagi ia memasang wajah datarnya. Ini punya Anda. Terima kasih, ucap Fauzan bergegas pergi. Ya ampun, itu cowok masih sejenis manusia apa bukan ya? Ganteng banget, ucap Clarlista tak putus memandangi Fauzan dari kejauhan. Kaki senjata cukup letih untuk berjalan bolak-balik di depan ruang tamu. Kekhawatirannya terhadap sang sahabat membuatnya begitu gelisah. Nyonya, ada apa? Apa yang bisa Bibi bantu? Tanya Bi Ina menawarkan bantuan. Agnes kemana ya Bi? Kenapa dia belum juga pulang? Gak ada kabar juga. Tanya Senja sambil merefresh WhatsApp miliknya untuk yang kesekian kalinya. Non Agnes gak ngasih informasi apapun ke BBC, jelas Bi Ina. Tapi barang-barang Agnes masih ada di kamar, kan? Tanya Senja khawatir. Kayaknya masih ada Non. Bibi belum sempat cek ke kamarnya. Senja mengerutkan dahinya menerka segala kejadian yang mungkin terjadi tanpa sepengetahuannya. Tanpa melontarkan pertanyaan lagi, Senja langsung berlarian kecil menuju kamar Agnes. Namun saat ingin menuju kamar Agnes, langkah Senja terhenti karena ada dua orang asisten yang berlarian kecil ke arah pintu utama. Perhatian Senja pun beralih pada arah tujuan mereka. Ada apa sih? Gumam Senja sambil mengikuti langkah mereka. Dilihatnya Bi Ina juga menghampiri pintu utama. Bi, ada siapa sih? Tanya Senja penasaran. Tuan sudah pulang, Nyonya. Senja menyipitkan matanya dengan penuh kesinisan. Ia tak habis pikir dengan segala keanehan yang terjadi di rumah itu. Sang tuan datang saja harus disambut manja. Senja lebih memilih mengambil tempat ternyaman di sofa. Ia menyandarkan punggungnya di sofa berwarna soft yang ada di ruang tamu.
Lebay banget sih, gak sekalian aja kalian gelarin permadani merah di situ, seru Senja sarkastik. Ucapan Senja tak diindahkan oleh para asisten. Mereka tetap pada posisinya, berbaris sambil tertunduk. Padahal ini bukan pertama kalinya Fauzan pulang dari pekerjaannya di luar negeri. Tapi kenapa penyambutannya seribet ini? Kalian gak bisa biasa aja ya? Jauh lebih baik lagi kalau kalian mementingkan pekerjaan kalian daripada hanya berdiri mematung seperti itu, seru Senja semakin menyindir. Tak lama kemudian, sang tuan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Dengan pesonanya yang begitu menggoda kaum hawa, ia berjalan tegap masuk ke rumah. Lalu Senja, ia hanya bisa menelan salivanya saat melihat sang suami datang. Terpesona, entahlah, mungkin ini untuk yang kesekian kalinya. Kenapa laki-laki itu terlihat berbeda? Senja membulatkan matanya tak percaya. Ia kembali menyadarkan dirinya bahwa ia harus mengontrol diri dari pesona sang suami yang begitu menawan. Langkah kaki Fauzan mengikuti tatapan matanya yang juga lurus ke depan. Tapi aroma sang istri membuatnya terbuai hingga menoleh. Ia tersenyum simpul sejenak, lalu dihampirinya wanita yang begitu ia cintai di sofa itu. Wajah menggemaskan sang istri begitu ingin ia dekati hingga tanpa jarak. "Sayang, kamu apa kabar?" tanya Fauzan menyingkirkan jarak. Senja tersadar akan keadaan sekelilingnya. Ia menjauhi wajah sang suami yang mendekati sambil menelan salivanya untuk mengontrol hasrat. "Apa-apaan sih? Jangan dekat-dekat aku," seru Senja sebisa mungkin menghindar. "Kenapa? Kamu istriku. Aku tahu, tapi kamu bau. Kotor juga, kan kamu habis dari dunia luar dan bertemu banyak orang. Otomatis banyak kuman," seru Senja menjelaskan dengan intonasi judes khasnya. "Oke fine, kalau begitu setelah mandi berarti aku boleh menyentuhmu tanpa batas kan?" tanya Fauzan mengedipkan matanya. "Apa?" kesal Senja sambil membulatkan matanya. "Aku males mandi sendiri deh. Mandiin aku dong, sayang," seru Fauzan kembali menggoda istrinya. "In your dream." Senja beranjak pergi karena tak tahan dengan pesona sang suami. Apalagi rayuannya benar-benar membuatnya larut dan terbuai. Sayangnya tak sempat ia melangkahkan kaki lebih jauh lagi. Fauzan sudah lebih dulu menarik tangannya dan menangkap tubuh mungil itu. Dipeluknya erat sang istri, seraya menyalurkan segala rasa rindu yang kian menjerat. Bertemunya kedua pasang mata itu membuat mereka terdiam dalam nyaman. Tatapan mata seolah berkata bahwa ada masalah yang harus diselesaikan, tapi juga ada hati yang kian tergerus dengan baranya asmara. "Tetaplah seperti ini, setidaknya untuk 10 menit lagi. Aku sangat merindukan kamu," ucap Fauzan menatap lembut sang istri. Bagaimana respon dari Senja? Tentu saja ia meleleh dengan segala tatapan lembut dan kata-katanya itu. Rasanya ingin sekali untuk Senja melawan hati, tapi apa daya, tenaganya tak cukup kuat untuk melepaskan pelukan yang begitu eratnya.
Lepasin. Tadi kan aku udah bilang, jangan peluk-peluk. Kamu masih bau, seru Senja meninggalkan sang suami. Sedangkan Fauzan hanya terkekeh geli saat sang istri melepaskan pelukannya. Begitu menggemaskan. Hanya Senja yang mampu membohongin sanubarinya untuk melawan pesona sang suami yang menawan. Aku makin sayang sama kamu, ucap Fauzan sambil memasukkan tangannya ke kantung celana. Sebisa mungkin Senja berlarian cukup jauh dari sang suaminya. Ia tak ingin lagi larut dalam belayan yang begitu menghanyutkan itu. Gimana ini? Kenapa aku semakin gak bisa menahan perasaanku saat melihat wajahnya? Tanya Senja mengerutuki dirinya. Ekor matanya masih tetap menangkap sosok dengan senyuman manis itu. Sudah hampir 1 bulan tak menatap wajah itu, kini Senja kembali menatap suaminya. Dan kembali terpesona, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Dilihatnya sang suami yang hendak menaiki tangga rumahnya. Tapi laki-laki itu masih sempat menahan langkahnya. Untuk apa? Untuk sekedar mengedipkan satu matanya pada sang istri. Apa terlihat menggoda? Apa masih perlu jawabannya? Waduh, kenapa sih? Kenapa dia harus terlihat setampan itu? Senja melompat-lompat kecil persis seperti anak belia yang mendapatkan salam balik dari kakak kelasnya. Aneh, tentu saja. Duh, kenapa perasaanku jadi seperti ini? Aku benci dengan pikiranku sendiri, ucap Senja sambil menutup wajahnya. Sebisa mungkin ia mengikis rasa yang sudah terlanjur tertimbun. Apa bisa? Harus bisa, apapun caranya. Kamu sedang membayangkanku ya? Tanya Fauzan mengagetkan. Laki-laki itu tiba-tiba datang kembali menghampiri Senja. Sayangnya ia datang di saat yang tidak baik, tepatnya di saat sang istri yang tengah bertengkar sendiri dengan sanubarinya. Kamu ngapain ada di sini? Kamu jelmaan setan ya? Atau kamu itu siluman? Yang bisa tiba-tiba pergi dan datang begitu saja, seru Senja melantangkan suaranya. Aku kembali ke hadapan kamu karena hanya ingin memastikan bahwa kamu... Fauzan memotong ucapannya, membuatnya Senja cukup penasaran. Bahwa kamu, bidadariku tercinta sudah ada di hadapanku, ucap Fauzan yang tak bisa lagi menahan hasratnya. Stop, oh tidak, aku bisa pingsan lagi kalau kamu bersikap seperti itu. Pergi sana, seru Senja mengusir keberadaan suaminya. Justru itu yang aku inginkan saat ini. Senja hanya bisa membulatkan matanya karena terkejut. Ini tidak bisa diteruskan. Kenapa bisa es batu mencair secepat ini? Aku harus sadar diri. Aku gak boleh sebegitu meleleh di depannya seperti ini. Please Senja, tahan dirimu, seru Senja membatin diri. Wanita itu kembali berdebat dengan batinnya. Tak ada habisnya, apalagi selama sang pangeran masih tetap terpaku tepat di hadapan matanya. Sana pergi, atau gak aku siram kamu nih, seru Senja menjauh sambil mengambil gelas yang ada di atas meja.
Fauzan pun terpaksa menjauh, meskipun ia mengerti bahwa pakaiannya yang akan basah tidak akan mengubah apapun, tapi yang tidak bisa ditahan adalah hasratnya. Baiklah, aku menjauh. Tapi ingat, setelah ini kamu gak akan lepas dariku, seru Fauzan mengancam sambil berjalan mundur ke arah tangga. Tiba-tiba beruuk, tubuh Fauzan tersungkur jatuh ke lantai. Dengan cara jalannya yang mundur, ia tidak menyadari bahwa ada tiang pondasi rumah sudah dekat di belakangnya. Dengan tertawa lepas, Senja tak dapat menahan tawanya saat kelucuan sang suami menghiasi pandangannya. Hahaha, ya ampun, hahaha, kamu mantan pelawak ya? Tanya Senja sambil menahan tawanya. Fauzan tersenyum simpul saat melihat senyum tawa sang istri yang terlihat begitu lepas. Setelah sekian bulan mereka sah menjadi suami istri, baru kali ini ia melihat senyum tawa semanis dan selepas itu. Ngapain senyum-senyum? Tanya Senja yang langsung mengubah raut wajahnya dari senyum lebar menjadi datar kembali. Galak banget sih, bikin gemes, ucap Fauzan mengangkat tubuhnya. Ia juga menepuk-nepukan pakaiannya yang terlihat kotor. Aku mandi dulu ya, jangan merindukan aku. Sebentar aja, aku pasti akan kembali, ucap Fauzan dengan penuh percaya diri. Apa Senja memberikan sepatah kata untuk merespon kalimat sang suami? Tentu saja tidak. Ia hanya mengeritkan dahinya keheranan. Bagaimana bisa ia mengenal dekat dengan lelaki yang begitu percaya diri? Sebelum Fauzan kembali melanjutkan langkahnya ke kamar, sejenak ia terdiam dan menoleh pada istrinya. Terima kasih sayang, kamu telah memberikan senyuman manismu yang lepas itu. Tunggu tanggal mainnya, kamu juga akan segera memberikan cintamu yang tulus itu untukku, seru Fauzan dalam batinnya. Di sisi lain, seorang wanita yang baru saja kembali ke tanah air, ia kembali terpesona dengan begitu padatnya ibu kota. Udah lama aku gak ke Jakarta, jadi pangling lihat Jakarta deh. Sejak kapan ada busway, gumam Clarlista sambil memperhatikan jalanan yang berbeda itu. Udah lama non, jumlah bus dan rutenya juga makin banyak. Banyak deh perubahan Jakarta sejak non sekolah di luar negeri, ucap Mang Sapri menjelaskan. Keren sih, menarik, apalagi saat papasan sama laki-laki menawan seperti orang tadi, ucap Clarlista berimajinasi. Hah, laki-laki yang mana non? Tanya Mang Sapri penasaran. Itu loh Mang, laki-laki yang tadi bantuin aku nemuin paspor. Pak Fauzan? Tanya Mang Sapri dengan datar. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu.
Thanks for watching.